Kali ini saya akan membacakan sebuah artikel dari Bibit bahwa menyimpan uang cash dalam jangka waktu yang lama itu berisiko. Kok bisa? Bagaimana? Jadi begini ya teman-teman, langsung aja. Namun buat yang penasaran, kita simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Langsung aja ya teman-teman ke temanya. Jadi menyimpan uang dalam jangka waktu lama itu berisiko. Kok bisa? Jadi cash in short term safe. Memang menyimpan uang cash dalam waktu yang tidak lama itu aman. Mungkin banyak dari kita berpikir bahwa memang cash adalah pilihan terbaik. Selain karena likuiditasnya yang tinggi alias mudah dicairkan, cash seperti tabungan bank, deposito, atau bahkan reksadana pasar uang cenderung memiliki risiko yang jauh lebih rendah jika dibandingkan obligasi maupun saham. Tidak heran pada akhirnya banyak orang terlanjur nyaman menyimpan asetnya dalam bentuk cash dan tidak tertarik untuk melihat dan mencoba instrumen investasi lain. Padahal memegang cash dalam jangka waktu panjang justru malah bisa merugikan. Kok bisa? Cash in long term risk. Jadi kenapa kok bisa berisiko memegang uang cash dalam jangka waktu yang lama? Jika kamu menyimpan cash untuk jangka panjang, maka nilainya akan tetap sama atau cenderung lebih lambat bertumbuhnya. Padahal kita tahu bahwa harga barang dan jasa terus naik setiap tahunnya akibat inflasi. Jadi barang-barang naik, namun uang cash kita yang kita simpan itu tetap nilainya. Kalau 100.000 sekarang kita simpan, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun ya tetap 100.000. Padahal harga beras, harga gula, mungkin harga minyak, harga telur itu naik setiap tahunnya. Sehingga kalau kalian simpan uang cash dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tentunya rugi karena tidak bisa dibelikan lagi barang yang sama di tahun-tahun yang berikutnya. Inflasi membuat nilai uang saat ini dengan beberapa tahun mendatang tidak akan sama lagi. Coba kita perhatikan, dengan 500.000 kamu bisa membeli kebutuhan belanja tiap minggu. Maksudnya satu minggu 500.000 misalkan ya, cukup untuk satu minggu. Itu sekarang. Namun di masa mendatang uang tersebut mungkin nggak cukup karena naiknya harga. Oke, itu ya sudah paham kenapa memegang uang cash itu justru bisa merugikan dalam waktu yang lama. Terus kalau begitu harus bagaimana yang enak? Setelah mengetahui bahwa memegang cash dalam jangka panjang sangat berisiko tergerus inflasi, apa yang bisa kita lakukan? 1. Pertama, memang kita harus pegang cash hanya untuk tujuan keuangan tertentu dan pegang secukupnya. Misalnya jika kita memiliki tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam waktu singkat 1-2 tahun seperti dana menikah atau dana liburan, cash mungkin tetap menjadi pilihan terbaik kalau dalam jangka waktu pendek. Selain itu, tujuan keuangan seperti dana darurat juga sebaiknya tetap disimpan dalam bentuk cash yang notabene-nya memiliki likuiditas tinggi. Selebihnya kita dapat memegang cash cukupnya untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Jadi itu uang cashnya ya. Dana darurat untuk keperluan yang tidak lama. Jadi intinya pegang uang secukupnya. Nah, barulah yang kedua, setelah dana darurat ada, dana yang kita perlukan untuk setiap hari ada, barulah kita stay invested, yaitu investasi. Setelah kita memiliki jumlah cash yang cukup, maka selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menginvestasikan kelebihan uang yang dimiliki. Salah satu cara terbaik untuk mengalahkan inflasi adalah dengan berinvestasi pada instrumen-instrumen yang memberikan potensi keuntungan di atas angka inflasi. Jadi inflasinya misalkan 4%, ya kita harus cari investasi yang imbal baliknya itu lebih dari 4% dalam setahunnya. Jadi bisa mengalahkan inflasi. Uang kita tetap minimal lah nilainya, tetap kalau mungkin bisa yang lebih tinggi, apalagi yang 7%, 8%, 10%, bahkan belasan persen kalau ada. Seperti yang diilustrasikan dalam grafik, risiko untuk setiap kelas aset memiliki hubungan terbalik dengan jangka waktu investasi. Aset yang memiliki risiko lebih tinggi
dalam jangka pendek, misalnya obligasi dan saham. Justru dalam jangka panjang risikonya cenderung menjadi lebih rendah. Hal ini karena imbal hasilnya berpotensi mengalahkan inflasi. Oleh karena itu, daripada hanya memegang cash, kita bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi di instrumen yang menempatkan asetnya di obligasi atau saham, seperti reksadana obligasi dan reksadana saham. Di bawah ini adalah perkembangan dana kita jika diinvestasikan di RDO atau RDS. Jadi ini ya, dalam 10 tahun bisa 10 juta, dalam 10 tahun bisa menjadi 17 juta, bahkan ada yang jadi 27 juta dalam 10 tahun. Jangan lupa juga ketika berinvestasi di RDO atau RDS selalu dengan profil risiko kalian dan tujuan keuangan kalian. Pada umumnya, berinvestasi di RDO membutuhkan jangka waktu 3-5 tahun dan RDS lebih dari 5 tahun ke atasnya. Kesimpulan, cash in short term safe. Jadi kesimpulannya, uang cash dalam waktu dekat kalau tidak lama itu sih aman-aman saja, karena memiliki risiko yang jauh lebih rendah daripada instrumen lainnya seperti obligasi dan saham. Tapi perlu diingat bahwa cash is long term risk. Karena jadi kalau waktunya lama itu sangat berisiko karena nilai uangnya yang tidak berkembang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, untuk tujuan jangka panjang, jangan lupa untuk melakukan investasi ke instrumen yang dapat memberikan keuntungan di atas inflasi, misalnya di instrumen RDO atau RDS. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.